وسلم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Rabb yang benar-benar telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Rabb yang telah mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita. Seperti yang Rasul kita sampaikan. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih mengasihi, menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Itulah Allah, Rabb yang telah menciptakan kita dan menyayangi kita. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah wanita ini yang sayang sama anaknya ini akan mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, selagi dia masih mampu untuk menahannya. Maka jadi bayangkan kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu di akhirat kelak, setelah semuanya terbongkar dengan jelas bagi kita, setelah semuanya dibeberkan dengan jelas oleh Allah kepada kita, di situ terbukti bahwa penduduk neraka kemudian mengakui kebenaran dengan mengatakan, kami yang menzolimi diri kami. Kami yang berbuat buruk untuk diri kami. Kami yang memang benar-benar celaka. Kami yang benar-benar durjana. Kami yang memang benar-benar bandel. Itulah. Lebih kurang. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Rabb, kami sudah jelas bahwa kami ini benar-benar orang yang punya banyak kedurjanaan. Banyak hal yang bersifat mau diatur. Telah diberikan kesempatan, diberikan teguran, diberikan tuntunan, diberikan teguran, kemudian diselamatkan, ditegur lagi, lalai lagi, ditegur lagi, diberikan kesempatan untuk taubat. Dan tetapi semua itu tidak dimanfaatkan sampai datangnya akhir hayat. Pasca semua kebenaran terungkap, pasca semua kebenaran dibeberkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terbukti bahwa Allah tidak menzolimi hambanya ketika hamba itu dicampakkan ke neraka.
itu ulah perbuatan tangannya sendiri. Itu ulah perbuatan dirinya sendiri. Karena sudah diingatkan dan diberikan tuntunan, diberikan teguran berkali-kali, diselamatkan dari teguran agar kemudian dia bertaubat, kemudian dia ketika ditegur ingat Allah, setelah itu lalai lagi, masuk lagi ke dalam dunia kedurjanaannya, ditegur lagi, begitu ditegur ingat Allah, ingin taubat, setelah itu berlanjut lagi kedurjanaannya dan akhirnya wafat di atas kedurjanaan itu. Padahal Allah telah memberikan banyak sekali hal-hal yang mengarahkannya kepada kebaikan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu, semua kita insya Allah mengimani bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Diuji. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini firman Allah di awal surat Al-Mulk. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala yang di tangannya segala kerajaan langit dan bumi, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang maha suci itu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Tujuannya adalah agar dia menguji kalian, ngetes kalian, mengikhtibar kalian. Kalian itu hidup untuk diuji. Awalnya kalian mati, lalu dihidupkan. Oleh karena itu kematian disebut dulu baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia ciptakan kematian, lalu kemudian kalian dihidupkan. Bukankah sebelumnya hidup ini kita mati? Iya, kita mati dulu, baru kita hidup. Maka Allah menyebut mati dulu, baru menyebut hidup setelahnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kalian dulunya mati. Kemudian kalian dihidupkan untuk apa? Liyabluwakum. Agar Allah tabaraka wa ta'ala menguji kalian. Maka hidup kita untuk diuji. Hidup kita untuk diuji. Di awal-awal surat Al-Insan juga Allah mengingatkan hal yang sama, bahwa manusia ini hidup untuk diuji. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tidak akan berlalu kepadamu suatu waktu, wahai manusia, di mana pada waktu itu engkau adalah sesuatu yang tidak bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Engkau tidak bisa disebut, engkau mati, engkau nggak ada. Sehingga orang tak pernah menyebut dirimu. Orang tak tahu siapa engkau. Jangankan orang lain yang banyak, ayah ibumu tidak tahu siapa dirimu sebelum engkau hidup. Artinya mati. Bukankah telah berlalu dalam hidup kalian, wahai manusia, kata Allah, suatu saat bahwa engkau itu tak ada. Engkau itu tak ada. Sehingga tidak bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Gak ada orang nyebut dirimu. Ayah ibu kita gak tahu siapa kita karena kita belum ada. Jangankan orang lain. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita pernah mati. Kita pernah tidak ada. Lalu kemudian apa? Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami ciptakan manusia. Inilah dia kehidupan. Setelah kematian yang disebut di awal, di ayat sebelumnya. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami yang ciptakan manusia. Hai kalian manusia, kami yang ciptakan. Allah yang ciptakan kita. Min nutfatin amsyajin. Dari air yang bercampur. Nabtalihi.
kami ingin menguji manusia itu. Kami ingin menguji manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan dia orang yang mendengar dan orang yang melihat. Untuk apa? Modal untuk ujian. Modal untuk ujian. Maka kalau kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji, kodrat kita sebagai makhluk manusia, makhluk yang hidupnya diuji. Kita nggak bisa lari sudah. Itulah kodrat kita. Allah sudah punya makhluk yang beribadah kepadanya luar biasa, tanpa rasa bosan, tanpa rasa lelah, memuja dan memujinya siang dan malam, tak ada capek-capeknya, jumlah mereka sangat banyak, bernama malaikat. Makhluk yang tak berani berbuat kesalahan kepada Allah satupun. Semua malaikat. Yang jumlahnya tak ada yang tahu kecuali Allah saking banyaknya. At-tatis sama wa huqqa laha an ta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fiha malakun sajid. Sungguh telah meriah langit, gemuruh langit. Langit itu gemuruh. Kenapa? Penghuninya banyak dari malaikat. Apabila antum menatap ke atas, kalau hanya mengandalkan pemandangan mata yang ada di kepala, yang nampak kan cuma ruang kosong. Kemudian tertutup oleh awan. Bila mana awan bergerak, batas pandang namanya biru. Itulah yang kita sebut langit. Langit artinya atas tinggi. Itu pandangan mata ini. Namun apabila datang pandangan mata ini yang ada di dalam hati, yang dikaitkan dengan informasi dari manusia yang tidak pernah berdusta, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka pandangan akan berbeda. Ketika melihat ke atas, pandangan mata hati itu di atas itu penuh makhluk. Bernama apa? Malaikat. Nuh, tak ada tempat kosong untuk 4 jari. Full. Semuanya diisi oleh malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak, yang sedang beribadah, memuja dan memuji Allah, melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala siang dan malam, tanpa rasa lelah, tanpa rasa bosan. Allah sudah punya makhluk yang luar biasa. Namun ketika Allah ingin menciptakan manusia, makhluk dengan jenis yang berbeda, makhluk dengan gaya yang berbeda, kalau bisa dikatakan gaya gitu. Makhluk yang diuji. Diuji apa? Diuji ditawarkan kepadanya kebaikan dan keburukan. Dan diberikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Lalu kemudian diberikan kepadanya pedoman yang lengkap. Diberikan kepadanya Al-Quran yang di dalamnya pedomannya sempurna, tak ada kebaikan yang belum dibicarakan, dan tak ada keburukan yang belum dibicarakan. Dan disuruh dia berjalan di atas tuntunan tersebut. Lalu dikirim lagi Nabi dan Rasul. Tidak hanya diturunkan Al-Quran, diturunkan juga Rasul. Diutus juga Rasul. Lalu kemudian diberikan kepadanya akal yang sehat. Lalu diberikan kepadanya juga fitrah yang sehat. 4 ini modal manusia untuk memilih kebaikan.
Akal manusia selalu lebih cocok dengan kebenaran. Fitrah manusia selalu akan tenang di atas kebenaran. Manusia kalau berbuat yang benar, jiwanya tenang. Kalau berbuat yang salah, jiwanya gelisah. Akal manusia pasti akan cocok dengan seluruh kebenaran. Hanya kesombongan yang membuat mereka kemudian mempelintir kata-kata sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Namun apabila dikembalikan kepada logika dan akal yang benar, maka seluruh logika yang benar cocok dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi untuk kebaikan, manusia punya 4 modal kuat. Dari dalam dirinya ada fitrah, dari dalam dirinya ada akal yang sehat, dan ada Al-Quran yang menuntunnya, dan ada Rasul yang mengajarkannya. Ini untuk sisi apa? Ini untuk sisi apa? Kebaikannya. Kita akan hidup untuk diuji. Ada sisi keburukan loh. Kita hidup untuk diuji. Ditawarkan kebaikan dan keburukan, suruh pilih. Berarti ada sisi lagi keburukan. Maka dengan hikmah Allah yang maha hikmah, dengan keadilan Allah yang maha adil, Allah juga menciptakan hal yang dengannya mengajak kita kepada keburukan. Karena hidup kita untuk diuji. Maka Allah ciptakan di dalam diri kita nafsu. Semua kita punya nafsu. Dan nafsu itu lebih condong kepada keburukan, bukan kebaikan. Fitrah tadi condongnya kemana? Kebaikan. Akal condongnya kemana? Kebaikan. Namun nafsu condongnya kepada keburukan. Condongnya kepada pelanggaran. Condongnya kepada syahwat walau tidak sesuai aturan. Dan juga Allah menciptakan iblis. Taib. Secara perbandingan Allah lebih sayang kepada kita dan Allah lebih mengarahkan kita kepada kebaikan karena sarana yang mengajak kita kepada kebaikan lebih banyak. Ini sudah menunjukkan bahwa Allah memfasilitasi kita untuk kebaikan lebih banyak. Mengarahkan kita untuk kebaikan lebih banyak. Ada fitrah, ada apa lagi? Ada akal, ada Al-Quran, tuntunan yang tidak pernah berhasil, ada orang yang berhasil merubah-rubahnya, ada Rasul, manusia sempurna yang tidak memiliki cacat dalam hidupnya, untuk dijadikan uswatun hasanah. Sudah ada teladannya, sudah ada bimbingannya, sudah ada contoh dan teladannya dari manusia yang menjalankannya, sudah ada akal pun mengarah kepada titik itu dan fitrah pun sesuai dan nyaman dan tentram di atasnya. Ini modal kebaikan. 4. Namun ingat kita untuk diuji. Kalau tanpa yang tadi, nggak ada ujian. Dan ujian untuk keburukan Allah ciptakan dalam diri manusia nafsu. Dan dia lebih condong kepada keburukan. Wa inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan lebih banyak kepada keburukan. Kemudian Allah juga dengan hikmahnya menciptakan iblis yang menggoda manusia untuk keburukan itu. Menggoda manusia untuk berjalan di atas keburukan itu. Kalau manusia kemudian tergoda dengan iblis, tergoda dengan hawa nafsunya, Allah siapkan taubat. Allah siapkan apa? Taubat. Sebanyak apapun engkau berbuat dosa, sebanyak apapun engkau mengikuti hawa nafsumu, sehebat apapun engkau keluar dari tuntunan syariat, kalau mau bertobat, habis. Dimulai lembaran baru. Catatanmu hilang.
Hilang dalam arti kata bukan hilang dari catatan. Hilang dari dosanya, maghabbahnya, hilang dari efek buruk dosa. Kalau catatannya tetap ada, akan ada dan tetap ada dan akan terlihat dan akan dibaca. Sebagaimana ayat yang kita hafal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka catatannya tidak dihapus, catatannya tetap ada. Namun kalau bertobat, dianggap tidak ada. Dia tidak akan dihukum dengan kekeliruan-kekeliruannya, kesalahan-kesalahan yang dia pilih ketika dia berbuat dosa, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Sampai kapan pintu taubat ini dibuka oleh Allah? Sampai mau mati. Terlihat lagi bahwa Allah sangat memberikan kepada kita fasilitas untuk kebaikan. Dan sangat ingin menghindarkan kita dari apa? Keburukan. Usia Anda berapa? 70 tahun. Berarti sudah 70 tahun lebih kurang Allah bukakan pintu kebaikan. Pintu taubat, pintu maaf. Maka orang yang tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, padahal sudah 70 tahun lebih kurang pintu taubat itu dibuka oleh Allah, baru akan mau bertaubat ketika tanda-tanda kematian sudah datang, Allah nggak mau terima lagi. Inilah dia hadis Nabi SAW, "Innallaha la yaqbalu taubata 'abdin innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir." Allah pasti akan terima taubat seorang hamba selamanya dia hidup, kecuali kalau sudah gargarah. Gargarah itu apa? Tanda-tanda kematian sudah datang. Dia sudah melihat bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa dia akan mati. Ketika itu dia mau bertaubat, udah nggak terima lagi taubat. Wajar. Sudah 70 tahun dibuka, sekarang baru mau bertaubat. Dan contoh yang paling jelas sebagai buktinya adalah Fir'aun. Fir'aun ketika mau mati sudah kelelep, hilang, timbul tenggelam, baru kemudian mengatakan, aku mau beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Robnya Harun dan Musa. Aku ingin beriman dengan aku beriman kepada Robnya Bani Israel. Allah mengatakan kepada Fir'aun, Al-an, sekarang Fir'aun, sekarang mau taubat ente. Sekarang mau taubat, udah kelelep gini mau taubat. Ya. Wa kunta minal kafirin, sebelumnya engkau hiasi hidupmu dengan kekufuran, kebandelan, kedurjanaan. Allah tidak terima lagi. Dan wajar, sangat wajar. Ya. Jadi terlihat jelas ma'asyarul muslimin bahwa sarana menuju kebaikan itu jauh lebih banyak daripada sarana menuju keburukan. Namun Allah dengan hikmahnya yang tak akan mampu diketahui semuanya oleh manusia, saking luasnya hikmah Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah menciptakan iblis dan itu adalah sarana ujian. Kalau tidak ada dia dan tidak ada hawa nafsu, maka manusia menjadi malaikat. Kalau menjadi malaikat, maka tak ada gunanya manusia diciptakan karena malaikat sudah ada. Ala kulli hal seperti itu. Kita sekarang ingin kepada titik bahwa adanya iblis adalah materi ujian. Dia menggoda kita untuk mengajak kita kepada apa? Kepada keburukan. Sekali lagi kemarin di Purwokerto kalau tidak salah di Purwokerto. Kalau Anda tidak salah hafalan. Anda mengingatkan kita jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah. Jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah dan tidak berakhlak kepada Allah. Yaitu nanya-nanya, kenapa Allah ciptakan? Itu nggak boleh. Ini mulai ada di zaman sekarang orang-orang yang punya akhlak yang buruk kepada Allah. Mempertanyakan kenapa Allah ciptakan iblis. Kalau Allah tidak ciptakan iblis berarti kita di surga semuanya. Itu akhlak yang buruk dari seorang makhluk kepada Allah yang maha adil, yang maha kasih dan sayang, yang maha tahu segala-galanya.
yang maha pengasih, maha pemaaf. Ya. Ada orang sekarang, zaman sekarang, mungkin antum-antum juga pernah bertemu orang-orang itu. Dengan serius dia bertanya, kenapa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan neraka? Ini dalam agama kita terlarang. Akalmu tidak akan mampu untuk sampai kepada titik hikmah Allah. Sudah hadapi saja hidup Anda untuk ujian dan hiduplah untuk kebaikan karena Allah menjanjikan untukmu kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat hebat, dan itu janji yang pasti akan Allah berikan kalau engkau memilih kebaikan. Hindarkan dirimu daripada keburukan supaya engkau terhindar dari aneka ragam penderitaan, aneka ragam adab yang dahsyat yang pasti akan diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak mau memilih kebaikan, maunya keburukan. Allah tidak ingin engkau termasuk di dalamnya, namun Allah mengarahkan engkau kepada kebaikan. Tetapi bahwa kita hidup untuk diuji, dan materi ujian itu adalah kita disuruh memilih kebaikan dan keburukan. Syaitan mengajak kita kepada keburukan, Nabi mengajak kita kepada kebaikan. Nafsu mengajak kita kepada keburukan, namun logika dan fitrah kita mengajak kita kepada kebaikan. Allah menyiapkan ampunannya di saat kita terjerumus kepada keburukan. Ampunan Allah tabaraka wa ta'ala sampai akhir hayat. Karena itu, jangan bertanya kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan neraka, kenapa Allah ciptakan, kenapa. Nggak boleh, nggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Maksudnya, yang seperti ini nggak boleh. Sifat yang seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melakukan yang salah. Allah tidak pernah melakukan yang keliru. Allah tidak pernah melakukan kezoliman. Dalam hadis Qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, Allah telah mengharamkan untuk dirinya kezoliman. Allah tidak zolim dengan menciptakan iblis. Allah tidak zolim dengan menciptakan hawa nafsu pada diri manusia. Allah tidak zolim. Allah telah mengharamkan kezoliman untuk dirinya. Allah tidak pernah berbuat hal yang zolim, sekecil apapun. Itulah tadi yang ana katakan, ketika sudah bertemu akhirat dan Allah beberkan semuanya, manusia benar-benar menyadari bahwa itu adalah hal yang terjadi tanpa sedikit pun Allah menzolimi penduduk neraka. Dan mereka mengaku bahwa neraka ini pantas untuk mereka karena kedurjanaan mereka yang dahsyat, karena kebandelan mereka yang terlalu. Setelah semuanya dibeberkan. Dan itu pasti akan terjadi nanti di akhirat. Pasti akan terjadi. Namun sekarang manusia, kita tinggal menghadapi ujian. Maksudnya, ya hadapilah ujian. Engkau sekarang dalam proses ujian. Hadapi ujian itu. Ketika ada tawaran kebaikan, berjalanlah di atasnya. Ketika ada tawaran keburukan, lawan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, di awal-awal surah Al-A'raf, Allah bercerita panjang tentang Allah mau menciptakan manusia, Nabi Adam. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam, diberikan ilmu, kemudian dilebihkan dengan ilmu, kemudian disuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam, dan kemudian para malaikat semuanya sujud, yang namun si jin ini tidak mau sujud. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuat engkau tidak mau sujud? Kemudian dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Allah yang menyuruhnya, dia sombong. Maka tidak ada yang lebih sombong daripada iblis, la'natullahi alaih.
Sehingga dengan kesombongannya dia Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyuruh dia keluar dari surga. Karena kan dia dilaknat, dihinakan oleh Allah dengan kesombongannya, disebab kesombongannya dia dendam kepada Nabi Adam dan bertekad untuk menggoda Adam dan keturunannya agar bersamanya di dalam murka Allah. Takdir Allah seperti itu untuk ujian dalam kehidupan kita. Maka ketika itu dia minta kepada Allah agar diundurkan usianya menjadi panjang sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Lalu dia tabuh genderang perang kepada Nabi Adam dan keturunannya. Katakan, bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya awal-awal surat Al-A'raf. Ayat yang ke-16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan berkata, iblis berkata kepada Allah, disebabkan engkau telah sesatkan aku, maka aku akan juga lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Inilah yang Anda katakan tadi, iblis telah menabuh genderang perang. Kapan kejadiannya ini? Gendang perang ini ditabuh oleh iblis sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah berarti. Setelah berarti. Anak nyebutnya sebelum. Coba dengar lagi baik-baik dan simak. Fokus sedikit. Sebelum manusia pertama lahir. Nabi Adam lahir apa tidak? Tidak. Nabi Adam diciptakan. Hah? Nabi Adam tak lahir. Nabi Adam diciptakan. Bukan lahir. Yang lahir pertama, anak Nabi Adam. Iya, nggih. Benar kan? Benar apa salah? Anak nguji antum fokus apa tidak? Jadi anak nggak salah ngomong. Anak ngomongnya benar. Bahwa setan telah menabuh genderang perang ini bersama manusia, Nabi Adam dan keturunannya, manusia, sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah manusia pertama diciptakan. Betul atau tidak? Nah, itu dia benar. Itu benar juga, Pak. Cuman yang anak juga benar, nggak salah. Jadi dia sudah menabuh genderang perang ingin menyesatkan manusia ini, kita, jenis manusia ini, sebelum manusia pertama lahir. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Benar-benar dendam. Lalu dia katakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan serang mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya engkau temukan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Subhanallah. Diserang dari 4 arah. Pasukan perang, kalau ada di antara kita mantan tentara, purnawirawan, tahulah itu kalau tentara sudah diserang dari depan dan belakang, udah kacau itu barisan pasukan. Kalau hanya dari satu arah masih oke, tapi kalau sudah dari depan dan belakang, sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sementara syaitan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Saking dendamnya. Namun kita punya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Yang menurunkan kepada kita Al-Quran teladan yang jelas.
Anda ingin mengatakan bahwa satu-satunya jalan yang tidak bisa disentuh oleh iblis untuk menyesatkan kita apabila kita ikut pedoman yang telah Allah turunkan. Kalau ikut pedoman yang Allah turunkan, iblis apa ya? Iblis kehabisan teori, apa namanya itu? Iblis kehilangan kekuatan, sudah. Nggak mampu apa-apa dia kalau kita mau pegang teguh teladan yang ada, pedoman yang ada. Karena kita berhadapan dengan iblis dengan logika nggak akan mampu. Dengan pengalaman, dia jauh lebih pengalaman. Dengan kecerdasan, dia jauh lebih cerdas. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan godaan iblis, serangan iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali serahkan diri kita kepada Allah dan pedoman yang telah Allah turunkan, ikuti saja pedoman itu. Sudah ada tuntunannya, sudah ada yang mempraktekkannya, itu bisa dipraktekkan, pasti bisa dikerjakan, udah ikuti saja tuntunan itu. Melenceng dari tuntunan ini, mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman, mengandalkan kecerdasan, sama iblis lewat. Lewat itu. Manusia akan mati kutu atau kalah apabila berhadapan dengan iblis tidak menggunakan pedoman yang Allah berikan. Satu-satunya jalan selamat, ikuti pedoman yang ada. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan suatu hari Rasul membuat satu jalan lurus, kemudian membuat jalan yang banyak di kiri dan kanannya. Dan kemudian mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang banyak yang ada di kiri dan kanan ini, semuanya ada syaitan yang mengajak manusia untuk ikut jalan tersebut. Tapi kalau berjalan di atas satu jalan ini, jalan tuntunan Nabi ini, maka inilah jalanku. Adapun jalan lain yang sangat banyak, itu jalannya syaitan. Dari sini kita faham bahwa jalan yang satu ini aman dari syaitan. Jalan yang satu ini aman dari syaitan. Maka manusia kalau ingin rujuk dia kepada kitabullah, rujuk dia kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dia tidak kedepankan logika berfikirnya daripada Al-Quran dan sunnah, dia tidak mendahulukan kecerdasannya dibanding Al-Quran dan Sunnah, dia tidak mendahulukan tradisi nenek moyangnya di atas Al-Quran dan Sunnah, selamat. Namun kalau dia merasa harus begini, harus logikanya begini, logika begini, rumusnya begini, itu semua akan masuk ke dalam salah satu jalan-jalan syaitan yang disebut oleh Nabi di kiri dan kanan jalan lurus tadi. Ya. Di musuh yang bernama iblis ini, soal pengalaman sudah nggak tahu kita berapa usia dia. Udah berapa ribu tahun, puluh ribu tahun, nggak tahu kita. Hanya Allah yang tahu berapa usia dia. Dan seusia dia itu yang panjang itu di permukaan bumi, kerjaannya menggoda terus, menipu terus, menciptakan cara baru untuk menipu terus, menciptakan kesesatan baru terus. Hidupnya memang untuk nipu kita. Maka dia akan menjadi penipu ulung yang luar biasa. Penipu yang dahsyat. Maka kalau kita berhadapan dengan penipu yang sangat pengalaman, jangan andalkan logika, jangan andalkan kecerdasan, jangan andalkan pengalaman hidup, apalagi hanya sekedar tradisi kampung, tradisi daerah, lalu yakin pasti tradisi ini benar. Nggak bisa. Berhadapan dengan iblis nggak bisa. Boleh jadi dia yang menciptakan tradisi itu. Untuk menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Yang benar adalah, dan itu mudah, nggak banyak. Satu tuntunan, satu jalan. Itulah yang kita minta kepada Allah setiap hari. Ihdina as-sirata al-mustaqimah. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk berjalan di atas satu jalan yang lurus.
satu jalan yang lurus. Mudah sebenarnya, dia hanya satu. Ikuti itu. Haram Allah katakan di dalam Al-Quran, katakan haram. Halal kata Allah, katakan halal. Boleh kata Allah, lakukan. Tidak boleh kata Allah, tinggalkan. Selamat. Kalau tidak, maka kita akan berhadapan dengan musuh yang sangat pengalaman, yang sangat jago, yang sangat ahli menipu, dan telah membuktikan kepada kita bahwa yang dia tipu adalah orang-orang cerdas. Kalau soal cerdas, Fir'aun manusia cerdas loh. Kalau soal cerdas, Raja Persia orang cerdas. Kalau soal cerdas, rajanya Romawi itu orang cerdas. Korun pasti orang cerdas. Akan tetapi terbukti sudah kecerdasan mereka tak ada apa-apanya apabila berhadapan dengan penipu ulung seperti iblis laknatullahi alaih. Maka sebenarnya jalannya mudah, ikuti tuntunan. Namun kalau kita neko-neko, habis diembat oleh syaitan dengan aneka ragam pengalaman dia menggoda manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, dua wasiat. Kalau kalian pegang teguh dengan dua perkara itu, takkan sesat kalian untuk selama-lamanya. Apa dia? Kitabullahi wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran ini. Dan sunnahku yang telah kuajarkan. Mensyarah Al-Quran. Bukan berbeda dengan Al-Quran. Mensyarah, menjabarkan. Isi Al-Quran ini dijabarkan dalam bentuk pengamalan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk perkataan dan pengamalan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah syarah, menerangkan lebih luas isi kandungan Al-Quran. Pegang teguh dua ini, tak akan sesat kalian untuk selama-lamanya. Iblis tak akan mampu berhadapan dengan kalian. Kenapa? Dia jalan yang Allah turunkan. Dia jalan yang Allah yang turunkan. Bukan Rasul yang membuat. Manusia nggak sanggup membuat syariat seperti agama Allah, itu nggak sanggup. Nggak sanggup. Kumpul manusia-manusia dasar untuk membuat aturan seperti agama ini, pasti akan gagal. Pasti akan gagal. Karena manusia nggak sanggup untuk membuat aturan sehebat aturan Islam. Itu nggak ada. Aturan yang benar-benar sempurna, tak ada celah untuk datangnya kesalahan, tak ada celah untuk datangnya kesesatan, tak ada celah untuk masuknya keburukan. Semua dikawal dengan sempurna oleh syariat, sehingga syariat ini benar-benar terlihat bahwa ini bukan hasil karya manusia. Tak akan ada manusia yang bisa membuat aturan seperti ini. Ya. Dahsyatnya iblis dan godaan iblis karena dia menyerang kita dari berbagai arah. Dan dahsyatnya godaan iblis karena dia juga sesuai dengan hawa nafsu. Begini, musuh kalau datang dengan hal yang kita benci, beda kalau musuh datang dengan hal yang kita suka. Paham nggak maksud Anda? Godaan-godaan iblis itu sesuai dengan hawa nafsu, berarti manusia ada kecondongan sukanya ke arah itu. Dia datang dengan senjata, yang senjata itu kita suka. Mirip mancing ikan lah ya. Ditaruh hal yang disukai gitu. Ternyata jebakan. Gitu. Tapi bukan berarti pemancing itu setan. Saya hanya mengibaratkan ada umpan. Umpan itu disukai gitu loh maksudnya. Kalau nggak disukai tentu ikan nggak mau ngambil hal yang dia benci. Namun iblis datang dengan sodoran-sodoran yang kita suka gitu. Yang kita suka. Namun fitrah pasti tak sesuai. Akal yang sehat pasti tak sesuai. Apalagi tuntunan. Seorang lelaki, sahabat di zaman Rasul SAW dan para sahabat, orang yang jujur,
berkata apa adanya dan berani menyuarakan isi hatinya dengan lantang. Dan itu kelebihan mereka yang luar biasa. Ditambah memang kebiasaan masyarakat Arab ketika itu sangat mendukung sifat jujur, sangat benci sifat dusta. Maka di hadapan sahabat lain dan di hadapan Rasul dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Izinkan saya untuk apa? Dia ingin beragama, dia sudah beragama, dia sudah muslim, sahabat Nabi SAW. Dia sholat, dia yang lain saya kerjakan. Ini itu segala macam, tapi yang satu ini nafsu saya nggak bisa. Nafsu saya terlalu condong. Ya Rasulullah, bisakah semua syariat ini saya kerjakan, semua amalan saya lakukan, semua maksiat saya hentikan, namun yang satu ini saya nggak sanggup, tolong izinkan saya agar ini halal bagi saya. Subhanallah. Dia sudah tahu itu dilarang. Dia sudah tahu teladannya dan Rasulnya menyuruh untuk memberhentikan. Namun nafsunya ke arah itu terlalu kuat. Lalu dia jujur apa adanya mengatakan itu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengembalikannya kepada fitrah. Rasul mengembalikannya kepada akal yang sehat. Dihidupkan fitrahnya oleh Rasul yang mati. Dihidupkan oleh Rasul akalnya yang sedang terjerumus dalam bungkusan nafsu yang mencintai maksiat itu. Lalu Rasul SAW bertanya kepadanya, "Atardahu li ummik?" Kamu ridho enggak ibumu dizinai orang? Tidak, dia. Demikian juga orang lain. Tidak mau ibunya dizinai orang. Karena kemungkinan engkau berzina dengan wanita yang itu adalah ibu orang lain. Sudah punya anak. Iya atau tidak? Fitrah bertabrakan. Logika sehat bertabrakan. Kita mau, tapi orang lain terzolimi. Bagaimana kalau kita yang dizolimi orang? Tardahu li bintik. Apakah engkau ridho itu untuk putrimu sendiri? Tidak ya Rasulullah. Maka orang lain juga tidak ridho itu dilakukan kepada putrinya. Tardahu li ukhtik. Apakah engkau ridho kakak perempuan mau dizinai orang? Tidak ya Rasulullah. Orang lain juga tidak ridho. Dikembalikan, tarik oleh Rasulullah SAW dari nafsu tadi, ditarik kepada logika yang sehat dan fitrah yang sehat. Maka kemudian lahirlah setelah itu fitrah yang selamat, dan sahabat ini kemudian menjadi orang yang sangat membenci yang namanya zina. Dan ditambah dengan doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah tawaran syaitan yang dia merupakan umpan untuk menyesatkan kita, membawa kita kepada keburukan, dia datang dengan tawaran yang kita suka, yang kita cintai, yang sesuai dengan nafsu kita, sehingga berubah menjadi senjata yang enak. Oleh karena itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran, hati-hati dengan syaitan, hati-hati dengan jebakan syaitan, hati-hati dengan langkah-langkah syaitan. Dia pasti mengajak kalian kepada keburukan, dia pasti mengajak kalian kepada kedengkian, dia punya aneka ragam, dia tak berhenti-henti menyerang kalian dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dia datang dari segala arah. Kata para ulama, dari depan dia membuat manusia ragu akhirat. Dari belakang ditanamkan kecintaan terhadap dunia. Dari belakang. Dari kiri, dari kanan, dia datang dengan merusak ilmu manusia. Dengan syubhat. Dari kiri, dia mengajak manusia menggeluti nafsu dan syahwat. Ini 4 penjuru serangan iblis. Manusia disamar-samarkan tentang urusan akhirat. Sehingga dia mulai ragu atau ya sekedar teori saja. Akhirnya tak diamalkan. Akhirnya akhirat itu tidak ada di hati. Orang yang hatinya benar-benar mengarah kepada akhirat itu sulit untuk ditipu oleh iblis.
Atau belakang ditanamkan kepada manusia itu tamak terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia akan membuat manusia itu hanyut dalam godaan iblis. Tamak dunia. Sehingga tak lagi memikirkan hasil itu didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram. Yang penting dapat. Yang penting dapat. Yang penting cuan. Yang penting untung. Kalau orang yang beriman itu yang penting berkahnya. Yang penting bukan cuannya. Yang lebih penting dari semua itu adalah berkah dari cuan itu. Dan berkah dari cuan itu, berkah dari untung itu hanya ada pada keuntungan yang halal. Adapun keuntungan yang haram hanya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Jadi ditanamkan kepada manusia apa? Ketamakan terhadap dunia. Dan itu juga dicintai manusia. Manusia cinta harta, manusia cinta jabatan, manusia cinta ketenaran, manusia cinta aneka ragam yang ada di dunia ini. Kemudian dari kanan ditebarkan olehnya ilmu yang salah. Itu yang disebut dengan syubuhat. Kaedah-kaedah salah dalam berilmu, sudut pandang yang salah dalam ilmu, sehingga terjebak kepada menilai sesuatu yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kemudian ditanamkan juga kepada manusia kecintaan untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwatnya. Ini dia serangan-serangan iblis. Subhanallah, Allah ingatkan kita, Allah ajarkan kita, dan Allah sampaikan kepada kita, Rasul SAW sampaikan kepada kita. Semua itu adalah bukti kasih sayang Allah dan bukti bahwa Allah ingin mengarahkan kita kepada kebaikan, ingin menghindarkan kita dari keburukan. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ada beberapa menit ke depan, ada kesempatan kepada kaum muslimin untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, kita persilahkan. Fadal, Pak. Bisa? Assalamualaikum, Tad. Salam. Afan, Tad, terkait fitrah, apakah fitrah bisa rusak, Tad? Baik. Terkait fitrah, apakah fitrah itu bisa rusak? Jawabannya bisa. Apabila dirusak terus, maka dia akan rusak. Bisa, fitrah itu bisa rusak. Tetapi dia pernah selamat dulu sebelum rusak. Bukan berarti begitu lahir kita datang dengan fitrah yang rusak, bukan begitu ya. Kita hidup di atas fitrah yang benar, lalu kita rusak menjadi rusak benaran dia. Gitu loh. Maka merusak fitrah itu, ya orang yang punya fitrah itu merusaknya sendiri. Itu bisa. Sangat bisa. Dan bisa terjadi dan jelas terjadi di permukaan bumi. Sehingga ketika disampaikan kepadanya yang sebenarnya, dia merasa fitrahnya terganggu dan semacam. Contoh gini, kita ambil contoh. Fitrah yang benar adalah, kalau bukan kita yang melahirkan, berarti bukan anak kita. Itu fitrah yang jelas. Anak orang lain. Ya atau tidak? Tapi kalau istri kita yang melahirkannya, dari keturunan kita, itulah anak kita. Dan anak kita punya peraturan spesial dengan kita. Kita punya aturan, agama punya aturan spesial antara seorang ibu dengan anaknya, antara seorang bapak dengan anak wanitanya. Ada aturan boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh buka aurat, boleh bersama, boleh berjabatan tangan, boleh berpelukan dan semacamnya. Betul atau tidak? Itu aturan antara wanita dan anak laki-lakinya, antara suami dengan anak perempuannya. Anak kita itulah anak kita, istri kita dari keturunan kita. Itulah fitrah manusia. Adapun anak orang lain, fitrah manusia adalah itu anak orang lain, bukan anak saya. Agama pun membuat aturan berbeda. Kalau itu anak orang lain, aturannya begini, peraturannya begini. Udah? Oke? Nah, sekarang dia tidak punya anak. Allah takdirkan tidak punya anak. Entah apa yang terjadi, wallahu a'lam, Allah takdirkan tidak punya anak. Akhirnya diambilnya anak orang lain. Dirawatnya dari kecil, disayang-sayangi dari kecil, sampai akhirnya dia merasa
itu anaknya sendiri. Inilah fitrah yang sudah rusak. Ana yakin di antara kita yang hadir sekarang pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Akhirnya dirawat anak dari kecil segala macam. Akhirnya cintanya itu sudah tumpah luar biasa. Sampai akhirnya dia merasa itu anak kandungnya. Tapi sudah jelas itu batil. Akhirnya ketika diterangkan kepadanya agama yang hak, anak ini nggak boleh ada di rumah. Anak ini engkau tidak boleh membuka aurat di depannya. Bukan mahram. Anak ini engkau tidak boleh bersalaman dan bersentuhan dengannya. Anak ini tidak boleh ada satu ruang bersama dirimu. Kata dia, ini kan anak saya. Fitrah yang rusak. Fitrah yang sudah terbalik. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurang. Tapi prosesnya itu lama itu. Proses untuk sampai dia menjadikan anak itu benar-benar, ini anak saya gitu. Sehingga ketika diterangkan yang benar, nggak mau terima lagi dia. Nggak mau terima lagi dia. Karena yang benarnya itu bukan anak dia, itu yang benar. Wallahu alam. Nah, jadi fitrah bisa rusak, dirusak oleh yang punya fitrah itu sendiri. Hal yang sama ketika kaumnya Nabi Lut merubah fitrahnya. Itu dengan apa? Dengan perjalanan. Akhirnya mereka mencintai sesama jenis. Itu sebenarnya merusak fitrah dulu. Dirusak. Lama-lama dirusak, berubah menjadi rusak benaran. Akhirnya terbalik fitrah mereka sudah. Dan Allah juga berikan hukuman di balik negeri mereka. Karena mereka telah membalikkan fitrah. Begitu kata para ulama. Kalau mereka telah membolak-balikkan fitrah, maka Allah bolak-balikkan juga negeri mereka. Sesuai dengan pekerjaan mereka, Allah turunkan hukuman yang sama dengan pekerjaan mereka. Kalian sudah balikkan fitrah, azabnya dibalikkan negeri kalian. Diangkat negeri itu, dibalikkan, ditanam lagi ke bawah. Ya, Kampung Sadum, nama kampung itu. Sampai sekarang nama jenisnya disebut dengan Sodomi. Berasal dari nama kampung yang pertama kali secara sejarah merusak fitrah. Merusak. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum. Pertanyaan terakhir ya. Baik. Kesempatan terakhir Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izinkan kami bertanya, Ustaz. Silakan Pak. Tadi Ustaz ngendiko bahwa Allah Maha Pengampun. Yang kami tanyakan setelah kita bertobat, semoga tobatnya tergolong nasuha. Amin. Apakah nanti masih dihisab? Pertanyaan kedua, setelah kita bertobat, apakah di alam kubur mendapat siksa? Atau justru tidak ada siksa di alam kubur juga? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua pertanyaan kita jadikan satu saja. Bisa dijadikan satu karena perlu pertanyaannya sama. Ya. Apabila seorang berbuat dosa, lalu dia bertaubat, apakah diazab, dikubur diazab, apakah di akhirat dihisab? Kalau seandainya taubatannya taubatan nasuha. Kalau betul taubatan nasuha, maka dikubur tidak diazab. Dan di akhirat masih dihisab. Dihisab masih. Dihisab itu masih. Kalau taubatannya taubatan nasuha. Namun apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dosa-dosa itu tidak menjadi azab bagi pelaku dosa yang sudah bertaubat. Itu yang hilang. Kalau tidak diterima taubatnya, maka dosa-dosa itu menjadi azab bagi pembuat dosa, pelaku dosa. Bisa difahami kan? Apabila tidak diampuni Allah, maka dosa-dosa ini akan menjadi azab di neraka untuk mengadab yang berbuat dosa. Namun kalau dia taubat nasuha, maka dosa-dosa ini tak menjadi azab. Karena sudah diampunkan oleh Allah.
Namun dihisapnya tetap. Dihisapnya tetap. Hisap itu adalah kebaikan dan keburukan. Dan di saat dihisap itulah ketahuannya diterima taubatnya atau tidak. Kapan kita tahu bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Pada saat dihisap. Pada saat dihisap, seorang mukmin diingatkan kepada dia, kamu pernah berbuat dosa yang ini, hari ini, di sini, aku, iya. Benar wahai Rabb saya melakukannya. Kamu berbuat dosa ini, di sini, hari ini, benar wahai Allah. Kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, hari ini, di sini, di sini, di sini. Berapa banyaknya? Banyak sekali. Namun Allah juga tahu kita pernah bertaubat. Allah juga tahu kita minta ampun kepadanya. Allah juga tahu doa-doa kita yang kita ucapkan sambil nangis. Ya Allah ampuni itu, ya Allah ampuni itu, ya Allah maafkan, ya Allah tajawaz. Ya Allah berikan saya maghfirah. Maghfirah itu perlindungan agar saya tidak diazab oleh dosa itu. Itu arti maghfirah. Maghfirah itu artinya, maghfirah itu Allahumma firli yang kita ucapkan itu, ya Allah bentengi aku agar dosa ini tidak berefek buruk kepada diriku. Itu dia ampunan. Itu dia maghfirah yang kita minta kepada Allah. Jadi, itulah hisab. Hisab tetap dihisab. Kerjakan? Ya. Kerjakan ini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. 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 Ya, dan akan banyak. Dan akan banyak. Dan akan banyak. Dan ketika itu sudah diingat orang mukmin ya. Ini cerita orang mukmin ini. Diingatkan, dihisap. Saat hisap, orang mukmin merasa dirinya hancur. Dia merasa neraka sudah. Karena terlalu banyak. Terlalu banyak kesalahan kita. Begitu sudah merasa hancur, mulai datang rasa takut, kecemasan luar biasa, baru datang kemudian kabar gembira. Hambaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, ketika engkau berbuat maksiat itu di dunia, aku yang tutupi, orang lain tak tahu. Kau berbuat dosa itu, aku tutup. Aku yang menutupnya untuk dirimu. Menutup maksudnya, engkau kerjakan itu yang orang lain nggak tahu. Jadi jangan kira kita berbuat dosa itu pandai sembunyi-sembunyi. Enggak. Karena Allah masih sayang kepada kita dan menutup itu dari pengetahuan orang lain. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Berbuat dosa, dijaga kehormatan hambanya di depan orang lain. Aku yang tutup itu. Sehingga orang lain tak tahu. Dan hari ini aku maafkan. Berubah hati seorang mukmin yang tadinya merasa hancur, terlalu banyak dosa kesalahan yang dia lakukan kepada Allah, terlalu banyak dia diingatkan dengan kekeliruan-kekeliruan yang menjalankan pedoman dalam hidup, dan merasa kayaknya saya neraka ini. Datang kabar gembira. Saya ampuni. Oke? Berarti dihisap dong. Dihisap. Dan setelah selesai dihisap, baru kita tahu. Saya dapat ampunan. Baru tahu bahwa kita dapat ampunan. Kita minta ampun, minta ampun, minta ampun. Bertobat, 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 bertobat. Namun sampai detik itu kita tidak akan tahu diampuni atau tidak. Kita sekarang minta ampun, kita sekarang bertaubat. Namun sampai sekarang ini, sampai kita wafat, sampai kita dihisap, kita tidak akan tahu bahwa kita diampuni atau tidak. Saat kita dihisap, baru Allah mengatakan, kau diampuni. Engkau saya ampuni. Baru terbang tuh beban-beban dosa tadi yang menghimpit orang mukmin ketika dihisap. Terus. Terbayang nggak kira-kira apa yang ada sama maksud nih? Pernah berbuat dosa, berbuat dosa. Allah katakan, aku ampuni. Datang kabar gembira yang luar biasa.
ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu, baru kemudian proses pembagian catatan. Itu setelah hisab. Bukan sebelum hisab, setelah hisab. Baru masing-masing manusia dapat catatan kitabnya. Dalam catatan kitab itu, ada catatan maksiat itu. Ada, tetap ada. Dia tidak dihapus dari catatan riwayat hidup kita. Itu yang tadi kita katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarran yarah. Dia akan melihat. Dia akan membaca. Ada catatan kitabnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini tidak membiarkan yang kecil sampai yang besar, kecuali semuanya dirangkum dan dicatat oleh malaikat dalam catatan kitab itu. Ada dalam catatan kitab itu. Namun dosanya sudah tidak ada, diampuni. Kalau dapat pengampunan, maka akan ke surga. Tidak diampuni, ke neraka dulu. Masih muslim, selesai jatahnya diadab karena dosanya, baru masuk surga. Kalau tidak muslim, ya sudah di sana selama-lamanya. Begitu kira-kira. Begitulah yang kita tahu dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hambanya yang senantiasa berusaha hidup di atas ketaatan kepada Allah. Dan sebagai manusia, Allah takdirkan kita makhluk yang pasti juga pernah terjerumus melakukan kesalahan. Namun Allah menyiapkan yang namanya kesempatan untuk menghapus dosa itu dengan minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampuni kita di yaumil hisab. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya dan jauhkan dari nerakanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah ta'ala pekerjaan pengecoran rooftop untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah. Dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan
apapun, maka Allah tabaraka wa taala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.